Salam sejahtera Sobat Kristiani, kita bertemu kembali di Sobat Kristiani TV dalam program kita, program Pesan yang Indah. Dan pesan yang indah ini selalu kita harapkan dapat menolong kita untuk memahami ataupun memperkaya pemahaman kita dalam setiap khotbah yang kita dengarkan di gereja kita masing-masing. Dan pada saat ini pesan yang indah dari firman Tuhan kita ambil dari kitab Yohanes ataupun Injil Yohanes, dan ini adalah khotbah pada hari Minggu yang akan datang 26 Juli 2020 di gereja HKBP. Injil Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai dengan ayat 35. Demikian dituliskan. Perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Demikian dituliskan. Sobat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Injil Yohanes membawa kita lebih dalam, bahkan semakin dalam lagi melihat dan menikmati kasih Allah yang begitu besar kepada dunia yang telah nyata di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus. Bila kita perhatikan pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dan selanjutnya dalam Injil Yohanes kita dibawa lebih dekat lagi mengenal Yesus sebagai anak Allah. Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Injil Yohanes sedikit berbeda dengan Matius, Markus, dan Lukas. Jika Matius secara khusus berbicara tentang Injil keselamatan, berbicara kepada orang Yahudi, dan Lukas berbicara tentang Injil bagi orang-orang di luar Yahudi. Tetapi Injil Yohanes adalah Injil untuk dunia, Injil untuk semua orang. Sebab tadi bila kita lihat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Namun dalam Injil Yohanes juga kita melihat satu kekhususan ketika kasih Allah diperkenalkan untuk dunia, untuk semua orang. Dia melanjutkan dengan satu kekhususan bagi orang-orang percaya. Maka sekarang keselamatan itu adalah pilihan. Keselamatan itu tersedia untuk semuanya, tetapi yang percaya mereka adalah yang memilih untuk selamat. Tetapi bagi orang-orang percaya selalu dikumandangkan kasih Allah yang universal, tetapi selalu dilanjutkan dengan satu persyaratan bagi mereka yang percaya. Kekhususan bagi mereka yang percaya ini sangat membantu kita mengenal pribadi Yesus lebih dalam lagi. Bagi yang percaya akan lebih mengenal lagi Tuhan adalah jalan. Yesus adalah jalan keselamatan. Ia adalah roti hidup.
Ia adalah gembala yang baik. Sesungguhnya itu diperuntukkan bagi semua orang, tetapi hanya orang yang percaya yang lebih memahami dan sungguh-sungguh melihat bahwa ia adalah gembala yang baik, ia adalah jalan satu-satunya, ia adalah kebenaran, ia adalah terang dunia. Hanya orang yang membuka hati untuk percaya yang mampu melihat itu. Jadi ada kekhususan bagi mereka orang-orang yang percaya. Dan itu juga dapat kita lihat di dalam ayat kita hari ini. Bagi orang-orang percaya akan paham bahwa Yesus dipermuliakan oleh Allah. Bahwa Yesus adalah Allah. Bahwa Yesus menyatu dengan Bapa. Bapa di dalam dia dan dia bersama dengan Bapa. Bagi orang percaya, kita akan memahami itu. Dan kita meyakini itu. Dan dalam Injil Yohanes, kita akan melihat puncak kasih Allah itu adalah penderitaan itu sendiri. Puncak kasih Allah itu adalah dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Dalam nats kita ini, waktu itu sudah dekat. Ketika Yudas pergi, bukan menunjukkan pengajaran Yesus ini berhubungan dengan kejahatan Yudas, tidak. Tetapi kepergian Yudas menjadi satu alarm ataupun bel penanda bahwa kisah penderitaan itu akan segera dimulai. Dan Yesus pun meninggalkan pesan baru bagi para murid. Pesan yang disebutkan di sini adalah soal mengasihi. Lalu kita akan bertanya, apa yang baru dari mengasihi? Bukankah mengasihi perintah lama? Bukankah dalam kitab Ulangan dan juga di kitab Imamat atau bahkan perjalanan sejarah bangsa Israel sudah berulang kali disebutkan, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia, dan ajaran itu juga ada berada di masyarakat sekitar pada masa itu. Lalu apa yang baru dari perintah mengasihi yang disampaikan Yesus? Hal yang baru adalah cara engkau mengasihi bukan lagi seperti cara-cara lama. Sekarang dibutuhkan kualitas kasih yang lebih tinggi. Kualitas kasih yang sungguh-sungguh luar biasa. Karena kenapa? Karena disejajarkan dengan kasih Kristus. Mari kita perhatikan ayat itu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Kualitas kasih itu berada di level tertinggi. Sama seperti aku mengasihi kamu. Jika selama ini kita mengenal batasan-batasan dalam mengasihi, jika selama ini dalam mengasihi kita mengharapkan sesuatu, jika selama ini mengasihi ada sesuatu yang kita harapkan, baik kepada diri kita ataupun baik kepada orang lain yang kita kasihi, tetapi pada saat ini mengasihi itu tanpa batas. Ini yang menjadikan perintah ini adalah sebuah perintah baru. Tidak ada batasan. Lalu pertanyaan kita, bagaimana kami mampu mengasihi seperti itu? Jawabnya hanya satu. Tinggal dan berada di dalam Yesus, engkau akan mampu melakukan kasih yang sungguh-sungguh luar biasa, seperti yang diharapkan daripada teks ayat kita ini. Sebab di luar Yesus, sekali lagi, tidak akan mampu melakukan itu. Hanya yang berada di dalam Dia, hanya yang berada di dalam Tuhan, kita akan dimampukan melakukan perintah baru ini. Sehingga yang menjadi pokok penting bagi kita, atau pesan penting bagi kita, pesan yang indah, jangan pernah meninggalkan Yesus. Jangan pernah hidup di luar Yesus. Sebab hanya di dalam Dia engkau mampu melakukan kasih di level teratas, di level tertinggi tadi. Kualitas yang sungguh luar biasa, mengasihi tanpa batas. Itulah yang disebutkan atau itulah yang diajarkan sebagai pesan yang indah daripada nats kita ini. Dan yang paling penting adalah tujuan nats ini sesungguhnya juga bila kita lihat adalah untuk penginjilan. Dengan demikian semua orang akan tahu, semua orang akan tahu. Ketika kita menunjukkan kualitas yang berbeda dalam mengasihi, semua orang akan tahu.
Not only say something about Jesus, but do something like Jesus. Supaya orang lain melihat, sesungguhnya itulah penginjilan terbaik. Supaya orang lain melihat, artinya kualitas kita memang harus berbeda. Kualitas mengasihi kita tidak bisa kualitas biasa-biasa saja. Tetapi harus menjadi kualitas yang luar biasa. Yang sungguh-sungguh murni, tulus. Sebab itulah yang menjadikan perintah ini perintah baru. Itulah pesan yang indah bagi kita. Semoga menolong kita memahami khotbah ini lebih dalam lagi di gereja kita masing-masing. Tuhan memberkati. Amin.